Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap progresif dan konsisten dalam melakukan kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Tidak henti-hentinya kami Indo Movement Channel menemani waktu teman-teman semua untuk memberikan informasi dan analisa yang insya Allah bermanfaat. Oke, tidak perlu lama-lama. Di video kali ini saya akan membongkar relasi drama Korea dengan gerakan sosial dan teologi pembebasan. Mau tahu seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak langsung videonya. Bagi remaja Indonesia, terutama yang masih jomblo, film drama Korea atau sering disebut dengan drakor seperti kehidupan surga yang selalu didamba-dambakan. Siapa sih yang tidak langsung jatuh cinta dengan akting ciamik dari aktor Korea yang berparas cantik dan ganteng ini? Momen ketika si Oppa yang tajir dan tampan rupawan bertemu dengan si Siwa yang miskin dan cantik atau sebaliknya merupakan saat-saat paling dinanti dalam film drakor. Siapa saja yang pernah menonton drakor pasti ingin menontonnya lagi, dan lagi. Apalagi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita semua di rumah saja. Bekerja di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Artinya, bagi para penggemar drakor, momen berharga yang tidak boleh disia-siakan. Menghabiskan semua list drakor yang sempat tertunda sambil rebahan. Ayo, ngaku siapa yang seperti ini nih teman-teman? Eits, tapi jangan terlalu senang dulu teman-teman. Pernah gak sih merasa film-film drama Korea itu perempuan yang sudah berumah tangga atau sudah menjadi ibu? Pasti profesinya digambarkan sebagai ibu rumah tangga, bukan? Bahkan seorang perempuan yang sudah bekerja ketika menikah akan meninggalkan pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga demi keluarga. Misalnya kehidupan Man Ji-ju dalam film drama Korea berjudul Go Back Couple yang memerankan seorang perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga dengan harga diri rendah, pasrah begitu saja pada keadaan. Begitu juga dengan film drakor yang populer tahun 2019 yang berjudul Kim Ji-young Bond 1982. Film ini sangat jelas menampilkan kuasa lelaki terhadap perempuan, di mana seorang perempuan bernama Kim Ji-young demi suami dan anak-anaknya memilih tidak bekerja setelah melahirkan. Namun yang terjadi, Kim Ji mengalami frustasi. Gimana nih menurut teman-teman? Tanpa bermaksud mendiskreditkan profesi tersebut, menurut hemat kami, doktrin relasi wanita menjadi ibu rumah tangga itu terlalu kolot dan tidak ramah gender. Tampak sekali bahwa wanita cenderung digambarkan selalu mengikuti kemauan laki-laki. Budaya patriarki ketat sekali dalam penggambaran kehidupan yang hierarkis. Sangat jelas argumen yang dibangun dalam film-film ini menyebutkan bahwa laki-laki tidak pernah memaksakan istrinya untuk bekerja setelah berumah tangga, namun justru memperlihatkan betapa lemahnya power yang dimiliki seorang perempuan terhadap dirinya sendiri. Sungguh ironis, bukan? Sebagian orang berkata, itu hanya drama. Namun, pada prakteknya, perempuan-perempuan Indonesia mengalami hal tersebut. Tidak sedikit perempuan harus keluar dari pekerjaannya demi mewujudkan citra ibu rumah tangga yang baik. Pandangan kuno yang masih menganggap perempuan karir tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya masih dipercayai masyarakat Indonesia. Dan tentu saja sebagian besar kebudayaan kita masih mempertahankan nilai-nilai tersebut. Jika kita lihat perjuangan gerakan perempuan yang sudah diawali oleh Kartini, di mana Kartini pernah berkata, "Kami, kaum wanita, tidak pernah berniat untuk melawan laki-laki, tetapi kami harus memerangi pemikiran kolot yang akan mengakar pada kebodohan." Ya, Hari Kartini yang sering diperingati di Indonesia pada tanggal 21 April memang sudah lewat, tetapi drama Korea tetap berlanjut. Pikiran-pikiran kolot itu tetap hidup. Oleh karenanya, dalam situasi pandemi COVID-19, harus menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk bangkit dari rebahan dan menyudahi sejenak menonton film-film drama Korea. Lihatlah di sekelilingmu, apakah ada saudara, tetangga, atau teman yang sedang membutuhkan pertolongan.
Mari melakukan hal-hal kecil untuk saling membantu. Nah, sudah sangat jelas bukan bahwa drama Korea yang sering kita tonton setiap hari dan kita konsumsi itu akan mematikan gerakan-gerakan sosial. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini, seharusnya kita harus memperbanyak ibadah sosial, membantu sesama di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, jika kita refleksikan dalam sejarah ataupun perjuangan agama Islam sendiri, nah kita dapat melihat proses kesejarahan agama Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW, di mana kekayaan hasanah keislaman yang dimuat dalam universalisme ajaran Islam dan sifat kosmopolitanisme peradaban Islam. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Asghar Ali Engineer, bahwa agama harus menjadi landasan utama dalam membebaskan struktur dan tidak berkeadilan dengan melihat latar sejarah era Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, dia menambahkan, dan dia meyakini bahwa agama memiliki karakter yang dinamis, sehingga dapat dicarikan solusi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam proses perjuangannya untuk menaikkan derajat manusia dari struktur yang tidak adil, Nabi Muhammad SAW membuktikannya dengan lisan dan tindakan nyata dalam dakwahnya. Misalnya, ketika Nabi Muhammad bersabda bahwa kita harus segera membayar upah seseorang sebelum keringatnya kering atas kerja yang dilakukan. Pesan ini harus kita tafsirkan lebih jauh dan dalam konteks yang lebih luas. Makna moral dari pesan ini adalah kita harus menebarkan keadilan kepada setiap orang di muka bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam memiliki 3 fondasi penting, yakni tauhid atau teologi, yang kedua fikih atau rukun Islam, dan akhlak atau etika sosial. 3 landasan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tauhid atau akidah merupakan landasan utama yang ditanamkan dalam hati umat Islam yang terangkum dalam rukun imannya. Namun, karena tauhid ini merupakan hukum Tuhan, maka agar menjadi hukum manusia harus direfleksikan melalui hukum fikih. Inilah yang termaktub dengan rukun Islam. Di sudut lain, Islam tidak hanya bergerak bagaimana proses hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan Islam juga mengajarkan agar manusia itu menjamin hubungan yang baik kepada sesama manusia. Inilah yang kemudian mengkerucut kepada akhlak atau etika sosial. Jadi di titik ini, kita bisa pahami nih teman-teman bahwa ada sisi lain dari agama itu sendiri. Tidak hanya kita maknai terhadap praktek ritual individual saja, karena rukun Islam sebagai representasi dari nilai-nilai ketauhidan dipahami oleh kebanyakan umat Islam sebagai ritual individual saja. Padahal, di balik itu secara implisit terdapat nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Misalnya, dengan syahadat, dalam pengucapan syahadat harus disaksikan oleh orang lain. Begitupun dengan sholat, apalagi ketika dilaksanakan secara berjamaah, akan terasa nilai-nilai sosialnya. Tak ubahnya dengan zakat. Harta yang dimiliki, ternyata di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus kita berikan. Dan bisa kita lihat misalnya berkumpulnya jemaah haji dengan hanya mengenakan sehelai kain ihram yang tidak melihat jabatan, harta, dan lain-lain. Dan ini merupakan nilai-nilai kesosialan dan kesetaraan. Namun sekali lagi, itu semua tidak tersentuh oleh kebanyakan umat Islam. Karena inilah kemudian Abdurrahman Wahid merumuskan rukun sosial sebagai alat untuk menjembatani antara rukun Islam dengan akhlak atau etika sosial. Abdurrahman Wahid lebih menekankan pengertian akhlak sebagai etika sosial. Ini berangkat dari pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Islam adalah rahmatan lil alamin. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam haruslah dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan sosial, dengan tidak melihat bentuk masyarakat atau status sosial dalam masyarakat. Di sini kita bisa merefleksikan apa yang kita tonton dan apa yang kita konsumsi sehari-hari, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menekankan dalam ayat-ayatnya bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dilihat dari jabatan atau titel yang melekat dalam diri seseorang, atau jumlah harta yang menumpuk, atau dari postur tubuh, atau juga dari paras yang ganteng ataupun yang menawan. Takwa tidak hanya dipahami sebatas kesalehan individu seperti rajin beribadah, senantiasa mengucapkan tasbih, dan lain sebagainya. Namun, makna takwa lebih jauh dari ini. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan amarah, sifat iri, dengki, mengendalikan diri dari sikap-sikap kebinatangan, dan senantiasa menjaga hati, senantiasa menebar kebaikan kepada setiap manusia dan juga seluruh makhluk di muka bumi, juga menjunjung tinggi etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid adalah sosok yang terkenal dengan kegigihannya dalam membela kaum-kaum yang lemah, minoritas, dan terpinggirkan.
Abdurrahman Wahid ingin mewujudkan cita-cita dan tujuan membentuk Qaidatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Namun, untuk sampai pada cita-cita luhur itu, salah satu langkahnya adalah melakukan pengembangan masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, pengembangan masyarakat adalah upaya kolektif untuk mencari keseimbangan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Artinya, keseimbangan antara kesejahteraan kolektif dengan tidak menggerus kebebasan individu dan pemenuhan hak-hak individu dengan tidak menerobos kepentingan masyarakat. Adapun proses untuk menjembatani kepentingan individu dan kepentingan sosial adalah dengan membentuk pemerintahan atau kekuasaan. Dan dalam penggunaan kekuasaan itu harus mampu ditegakkan 5 jaminan dasar dan nilai-nilai kemanusiaan yang terangkum dalam universalisme Islam, yakni jaminan dasar atas keselamatan keyakinan, jaminan dasar akan keselamatan keluarga, profesi, agama, dan jaminan dasar atas keselamatan harta kepemilikan. Sudah tidak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak videonya hingga akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kalian yang hobi menulis, gampang banget nih untuk bisa mengirimkan karya kalian di indomovement.com. Caranya, pertama buka browser di HP kalian ataupun di PC kalian. Lalu, di sini saya menggunakan Google Chrome. Ketikkan indomovement.com. Oke. Kita tunggu. Nah, kita sudah sampai di halaman awal indomovement.com-nya. Nah, untuk bisa mengirimkan tulisan kalian, lihat di pojok kanan atas. Ada tab kirim tulisan, lalu klik. Nah, tapi sebelum kalian jadi member, kalian harus register terlebih dahulu. Caranya, klik orang yang ada di pojok kanan dekat tanda kaca pembesar dan bulan. Nah, lalu klik register di bawah tab blok masuk. Kita tunggu. Nah, di sini kalian perlu mengisi identitas pribadi sebelum akhirnya kalian yang bisa dikatakan menjadi member indomovement.com dan bisa mengirim tulisan kalian. Nah, mungkin sekian dari saya. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.